Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ilmu Ekonomi. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelum itu, kita pasti pernah mendengar kata elastisitas dalam pelajaran fisika. Nah, ternyata dalam ekonomi juga ada yang namanya elastisitas. Tapi elastisitas di sini berbeda dengan yang ada di fisika. Elastisitas di sini berarti persentase perubahan variabel dependen atau jumlah barang terhadap variabel independen atau harga sebesar 1%. Nah, sebelum elastisitas permintaan dan penawaran, saya ingin mengulang sedikit tentang hukum permintaan dan penawaran, di mana hukum permintaan ialah jika harga naik maka permintaan turun, dan jika harga turun maka permintaan juga naik. Sedangkan hukum penawaran yaitu jika harga naik maka penawaran juga ikut naik, dan jika harga turun maka permintaan juga ikut turun. Pertama, kita akan membahas tentang konsep elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan yaitu mengukur respon atau tanggapan dari variabel tertentu ketika variabel lain berubah. Permintaan dikatakan elastis apabila perubahan harga yang sedikit saja dapat menyebabkan jumlah permintaan yang lebih besar, dan sebaliknya permintaan dikatakan tidak elastis apabila perubahan harga terjadi namun jumlah permintaan relatif tetap. Penamaan elastisitas permintaan yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana delta Q yaitu selisih jumlah barang, delta P yaitu selisih harga dan P yaitu harga awal, Q yaitu jumlah barang awal. Angka elastisitas permintaan atau koefisien permintaan ada 5. Yang pertama, inelastis atau EP kurang dari 1. Apabila harga P mengalami perubahan sebesar 1%, akan memberi pengaruh jumlah barang yang diminta Q lebih dari 1%. Yang kedua itu elastis atau EP lebih dari 1, yaitu apabila P mengalami perubahan sebesar 1%, maka akan memberi pengaruh Q lebih besar dari 1. Atau apabila perubahan harga mengalami kenaikan 50, maka permintaan terhadap barang itu akan naik lebih dari. Yang ketiga yaitu uniter atau EP sama dengan 1. Bila P mengalami perubahan penurunan sebesar 1%, maka Q juga turun 1%, yaitu ketika permintaan turun 50, maka menunjukkan harga naik 50. Perbandingan antara permintaan dan harga sama persis. Yang keempat, inelastis sempurna atau EP sama dengan 0. Permintaan tidak tanggap terhadap perubahan P berapapun harganya. Permintaan Q akan tetap. Atau walaupun harga berubah, jumlah relatif tetap tidak berubah. Yang kelima, elastisitas sempurna atau EP tak sama dengan tak hingga. Permintaan mempunyai kemampuan untuk membeli berapapun jumlah Q pada tingkat P itu. Itu walaupun harga tidak berubah, namun jumlah permintaan relatif berubah sesuai dengan kondisi. Berikut merupakan kurva elastisitas permintaan. Yang pertama, tidak elastis sempurna. Kedua, elastisitas sempurna. Ketiga, elastisitas uniter. Yang keempat, tidak elastis. Yang kelima, elastis. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ada 4. Yang pertama, adanya barang substansi. Barang substansi atau barang pengganti, yaitu semakin banyak barang pengganti maka semakin kecil elastisitasnya. Sebaliknya, semakin sedikit barang pengganti maka semakin besar elastisitas. Yang kedua, pendapatan yang digunakan atau jenis barang. Jenis barang seperti barang primer memiliki elastisitas yang lebih kecil, sedangkan barang-barang sekunder tersier memiliki elastisitas yang lebih besar.
barang primer seperti kebutuhan pokok. Walau terjadi perubahan harga, jumlah permintaan relatif tidak banyak berubah karena memang sangat dibutuhkan. Yang ketiga, jangka waktu analisis atau pengetahuan konsumen. Semakin panjang jangka waktu analisis, hasil analisisnya akan menunjukkan elastisitas yang kecil. Namun sebaliknya, semakin pendek waktu analisis, maka hasil analisisnya semakin besar. Yang keempat, tersedia sarana kredit. Elastisitas permintaan dibagi menjadi 3 macam konsep. Yang pertama, elastisitas harga, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sebesar 1%. Atau persamaannya yaitu EH sama dengan persen perubahan jumlah barang yang diminta per persen perubahan jumlah barang itu sendiri. Yang kedua, elastisitas silang, yaitu jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang sebesar 1%. Atau persamaannya yaitu EXY sama dengan persen perubahan barang per persen perubahan harga barang Y. Yang ketiga, elastisitas pendapatan, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan real konsumen sebesar 1%. Atau persamaannya yaitu EH sama dengan persen perubahan jumlah barang yang diminta per persen perubahan pendapatan real. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yaitu mengukur respon penawaran terhadap perubahan harga. Persamaannya itu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Sebenarnya rumus antara elastisitas permintaan dan penawaran itu sama. Jenis elastisitas penawaran sebenarnya hampir sama dengan elastisitas permintaan. Yang pertama, tidak elastis sempurna, yaitu walaupun harga berubah namun jumlah penawaran tetap tidak berubah. Yang kedua, elastisitas sempurna, itu berapapun jumlah produksi atau penawaran, maka harga relatif tetap atau harga berubah namun penawaran menunjukkan fluktuatif. Yang ketiga yaitu uniter, itu persentase perubahan harga sama persis dengan persentase penawaran. Jika harga 50%, maka penawaran 50%. Yang kelima, inelastis, tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap jumlah penawaran. Yang kelima, elastis, perubahan sedikit terhadap harga menyebabkan jumlah penawaran lebih begitu besar. Berikut merupakan kurva elastisitas penawaran. Yang pertama, tidak elastis sempurna. Yang kedua, elastis sempurna. Yang ketiga, uniter. Yang keempat, inelastis. Yang kelima, elastis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran ada 3. Yang pertama, jenis produk. Yang kedua, keluasan untuk meningkatkan produksi, yaitu produksi industri yang beroperasi di bawah kapasitas optimal cenderung membuat kurva penawaran elastis. Yang ketiga, jangka waktu untuk merespon. Jika jangka waktu singkat, penawaran menjadi tidak elastis sempurna. Tetapi jika jangka waktu panjang, maka penawaran bersifat elastis. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.